Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai fraud audit atau audit kecurangan. Apa itu fraud atau kecurangan? Yaitu suatu tindakan kejahatan untuk memperoleh uang atau keuntungan secara finansial dengan melakukan satu kebohongan atau sebuah trik. Jadi orang-orang yang memang berkomitmen atau berkehendak atau berniat untuk melakukan tindakan kejahatan atau fraud ini, yaitu mereka memanfaatkan beberapa hal. Pertama, melihat adanya kelemahan dari pengendalian intern. Intinya mereka melihat peluang untuk melakukan satu hal yang menguntungkan mereka dengan cara yang tidak berintegritas. Misalnya Susan itu membayar untuk keperluan program operating systemnya. Nah, pembayaran untuk pembelian program Windows-nya ini itu dibayar oleh perusahaan dan tidak ada seorang pun yang tahu terkait hal tersebut. Yang kedua, misalnya Bill menggunakan perusahaan punya mobil tanpa izin. Nah, itu juga merupakan satu tindakan kejahatan. Lalu contoh lainnya misalnya Tom itu mempunyai beberapa karyawan bayangan atau disebut karyawan setan, di mana sebenarnya karyawan tersebut tidak benar-benar ada dan gajinya itu masuk ke akun banknya. Nah, balik ke model The Fraud Triangle, segitiga kecurangan. Kecurangan itu dilakukan yang pertama karena ada kesempatan atau opportunity, yaitu kemampuan untuk mengambil cash atau aset lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, opportunity ini yaitu terdapat kelemahan pengendalian intern sehingga memang terdapat celah. Entah tidak terdapat misalnya proses approval, ya, tidak terdapat pemisahan antara tugas akuntan dengan tugas finance, lalu juga tidak terdapat review secara rutin dari internal auditor terkait dengan transaksi tersebut, maka itu adanya satu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pressure atau tekanan, yaitu satu motivasi atau insentif untuk melakukan fraud. Pressure ini misalnya tekanan di dalam pekerjaan. Ya, misalnya seorang salesman diminta untuk mencapai target, dia menggunakan berbagai macam cara untuk memperoleh target tersebut. Misalnya contohnya dengan menjual barang tapi barang tersebut belum terjual, hanya berupa titipan sehingga ia memperoleh insentif. Atau tekanan target di perusahaan multi-finance, misalnya seseorang marketing itu menjual atau memberikan kredit kepada konsumen-konsumen yang seharusnya itu merupakan konsumen yang sampah, artinya konsumen tidak mampu untuk atau tidak layak untuk memperoleh atau mendapatkan approval kredit, tapi ia dalam berbagai macam cara menggolkan hal tersebut dengan misalnya memanipulasi dokumen kredit untuk dinilai oleh kredit analis, sehingga
ia mencapai target dan memperoleh insentif. Yang ketiga yaitu karena rationalization atau rasionalisasi, yaitu pembenaran diri sendiri atas tindakan yang tidak jujur tersebut. Misalnya, oh iya, saya kerja gajinya kecil. Kalau saya tidak dapat insentif, gimana saya makan misalnya? Oh iya, gaji saya kecil. Nggak apa-apa dong, misalnya kalau saya minjem uang perusahaan ini untuk kebutuhan hidup saya gitu. Karena perusahaan juga nggak membayar saya dengan layak misalnya, seperti itu. Nah, ketiga hal ini itu menyebabkan seseorang melakukan fraud. Tapi kembali lagi ya, bahwa fraud itu timbul kembali kepada perilaku seseorang, kepada integritas seseorang. Ketika seseorang berintegritas, maka fraud ini tidak akan ia lakukan gitu. Karena tentunya bertentangan dengan hati nurani. Karena ketidakjujuran itu adalah satu konsep diri yang memang sebenarnya harusnya tidak ada dalam seseorang gitu. Karena tidak berkah ya untuk kedepannya. Nah, untuk berbagai macam fraud, itu kita bisa melihat ada 3 besaran fraud yang dilakukan oleh berbagai macam orang ini. Yang pertama yaitu corruption atau korupsi. Yang kedua yaitu asset misappropriation, yaitu penggelapan aset. Yang ketiga yaitu financial statement fraud, yaitu kecurangan laporan keuangan. Nah, yang paling banyak cabangnya yaitu penggelapan aset, asset misappropriation. Kita mulai bahas satu persatu, mulai dari corruption. Ya. Corruption itu atau korupsi itu timbul itu dari adanya conflict of interest atau bertentangan dengan antara kepentingan satu dengan kepentingan lainnya. Yang kedua adanya suap atau bribery. Ketiga adanya illegal gratuities. Ini juga sejenis suap. Yang keempat adanya economic extortions, yaitu penggelapan secara ekonomis. Jadi korupsi itu timbul, itu bisa karena adanya kolusi dan nepotisme ya, KKN. Kolusi itu apa? Kolusi itu kerjasama dua orang untuk mencapai tujuan pribadi. Nepotisme yaitu adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan profesional tapi ia direkrut untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, nanti ada hubungan timbal balik, terjadilah kolusi dan terjadilah ujung-ujungnya adalah korupsi. Misalnya conflict of interest dengan skema pembelian dan juga bisa skema penjualan. Nah, skema pembelian ini conflict of interest, misalnya seseorang ini memiliki hubungan ya. Dia bekerja misalnya sebagai direktur perusahaan tersebut, lalu dia bertindak sebagai supplier di perusahaan tersebut. Nah, ini terjadi conflict of interest ya, karena dia bekerja untuk perusahaan tersebut, lalu dia juga sebagai vendor. Nah, dalam melakukan proses pembelian itu selalu diberikan kepada si vendor ini gitu. Karena misalnya purchasing manager tahu bahwa itu adalah vendor yang dimiliki oleh direktur perusahaan. Nah, ini menimbulkan financial benefit bagi si direktur perusahaan tersebut. Selain dia berfungsi sebagai direktur, dia juga berfungsi sebagai vendor. Nah, dalam membelikan barang atau menjual barang-barang kepada perusahaan atas PO yang dibuka, antara harga dengan kualitas barang tidak seimbang. Ya, jadi barang-barang yang diberikan kualitasnya lebih rendah daripada harga yang sesungguhnya. Itu, seperti itu. Yang kedua melalui sales scheme, melalui skema penjualan.
Nah, skema penjualan ini ya tadi, bagaimana ia melakukan korupsi, yaitu misalnya dia melakukan penjualan kepada orang-orang tertentu, di mana itu mempunyai hubungan keluarga dengan dia. Nah, dari situ diberikan diskon yang seharusnya memang diskonnya tidak diberikan untuk misalnya jumlah kuantitas pembelian tertentu tersebut. Nah, namun itu memperoleh diskon. Nah, ada beberapa perusahaan kan ya, misalnya untuk membeli produk perusahaan itu dapat diskon 15% gitu dari harga produk tersebut ya. Nah, itu produk tersebut misalnya dia jual lagi ke orang lain. Nah, sehingga dia mendapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya ia bukan distributor resmi dari perusahaan, tapi dia memanfaatkan skema diskon yang diberikan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, ini disebut conflict of interest karena ia bekerja di perusahaan tersebut, lalu dia bertindak seolah-olah sebagai penjual dengan memanfaatkan diskon, ya, memperoleh keuntungan dari perusahaan. Nah, itu terjadi conflict of interest. Nah, conflict of interest ini merupakan bagian dari korupsi. Yang kedua, bribery, ya, dan juga illegal gratuities atau suap, ya. Misalnya terdiri dari invoice kickback, suap melalui invoice, dan juga bid rigging, ya, suap melalui lelang. Suap melalui invoice, misalnya bagian pembelian berhubungan dengan vendor. Nah, untuk memenangkan dia sebagai vendor yang dipilih, maka si vendor menawarkan, ya udah kalau kamu pilih saya akan memberikan 5% dari harga setiap PO yang dibuka, misalnya seperti itu. Atau misalnya, oke, saya akan memberikan dari total pembelian saya untuk setahun, kalau mencapai jumlah range sekian, saya akan belikan 10% kepada kamu misalnya. Seperti itu. Dengan membagikan uang-uang, ya, hadiah-hadiah kepada si bagian pembelian tersebut. Padahal hadiah itu dicas ya melalui invoice yang ditagihkan kepada perusahaan. Sehingga si karyawan bagian pembelian tersebut itu melakukan memperoleh keuntungan ya dari vendor yang memberikan suap kepadanya agar dia dipilih sebagai vendor. Padahal bebannya itu dibebankan kepada perusahaan. Nah, dalam kasus ini perusahaan sebenarnya juga tidak mengizinkan ya karyawan bagian pembelian atau karyawan yang melakukan hubungan dengan vendor melakukan tindakan seperti ini gitu, tidak fair gitu. Artinya menerima kompensasi selain gaji yang ia terima. Nah, ini merupakan bagian dari korupsi. Lalu kedua, melalui bid ya, melalui lelang. Nah, untuk dia sebagai pemenang lelang maka akan ya udah saya dimenangin gitu dengan harga sekian. Padahal masih ada pemenang lelang yang dengan menawarkan harga yang lebih tinggi gitu. Nah, di situ ia akan sebagai pemenang lelang akan memberikan kompensasi kepada pihak tertentu. Nah, itu merupakan bagian dari korupsi. Atau misalnya seorang pengusaha ingin membuka lahan, ya, membuka lahan di satu daerah, tapi izin pembukaan lahan tersebut tidak dikeluarkan oleh kepala daerah tersebut. Lalu ia menyuap kepala daerah tersebut untuk agar izinnya dikeluarkan. Nah, itu merupakan bagian dari suap juga. Tujuannya itu tadi untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu dan menggolkan pihak lain secara tidak fair. Lalu kita bahas mengenai financial fraud terlebih dahulu ya, financial statement fraud, yaitu tindakan kecurangan dalam hal laporan keuangan. Biasa orang sebut window dressing, yaitu mempercantik angka-angka di dalam laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut secara profitabilitas terlihat baik, secara return on equity, return on asset,
atau dari segi cash flow-nya dan lainnya itu terlihat baik, hutangnya terkontrol, biayanya terkontrol, profitabilitasnya meningkat terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, itu mempercantik laporan keuangan. Tujuannya apa sih mempercantik laporan keuangan? Tujuannya yaitu agar supaya laporan keuangan terlihat berkinerja baik dengan kondisi keuangan perusahaan yang baik, sehingga banyak investor tertarik ya untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut, atau pihak kreditor juga tertarik untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Padahal kinerja sesungguhnya atau kondisi keuangan sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, di sini perusahaan melakukan double booking. Nah, ini pernah terjadi ya, artinya double booking itu dilakukan dengan memiliki dua pembukuan. Satu pembukuan real, satu pembukuan dengan melakukan markup ya, untuk atau memoles kinerja atau kondisi keuangan perusahaan supaya terlihat baik. Ini ada dua financial statement fraud, ada asset atau revenue overstatement. Berarti penyajian aset atau pendapatan yang berlebih tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya, atau aset atau revenue understatement ya, penyajian aset atau pendapatan di bawah nilai yang sesungguhnya. Untuk yang overstatement itu bisa diterapkan dengan timing difference, begitu pula dengan understatement. Jadi misalnya untuk aset ya, aset seharusnya sudah beroperasi secara operasional dan harus ditransfer dari construction in progress ke aset agar biaya depresiasi segera jalan. Tapi itu ditunda, sehingga beban biayanya tidak timbul ya, sebagai biaya depresiasi. Nah, karena beban biaya tidak timbul, maka seolah-olah asetnya itu overstatement, artinya ya belum terkurangi menjadi nilai buku. Dan seolah-olah profitabilitasnya meningkat dari aset overstatement ini. Atau ketika misalnya understatement yaitu dilakukan biaya penyusutan dipercepat. Biaya penyusutan dipercepat ini dengan tujuan agar perusahaan itu seolah-olah mengalami kerugian, agar ia misalnya tidak membayar pajak. Nah, sehingga biaya penyusutan yang ada itu menjadi lebih besar, asetnya menjadi terlihat lebih kecil dari segi nilai bukunya. Nah, dampaknya adalah menjadi loss, lalu tidak membayar pajak seperti itu. Lalu untuk yang overstatement itu dilakukan melalui fictitious revenues, berarti pendapatan fiktif. Tujuannya di sini adalah supaya terlihat bahwa pendapatan perusahaan meningkat dari waktu ke waktu. Seolah-olah pangsa pasar perusahaan itu secara progresif meningkat. Nah, sehingga dari sisi revenue itu seolah-olah overstatement. Ya. Karena memang nilai pendapatan dicatat itu berlebih, bukan transaksi yang real. Sehingga dampaknya profitabilitas seolah-olah meningkat. Karena pendapatan bertambah secara fiktif. Nah, untuk yang lainnya, misalnya untuk yang understatement, maka itu dilakukan understated revenues, ya. Tidak dimunculkan revenue, padahal revenue-nya ada gitu, tidak dicatat di sini. Nah, di sini tujuannya adalah agar balik ke tujuan profitabilitas ya. Artinya ketika revenue misalnya menurun, tidak mencapai satu titik tertentu, maka pembayaran pajak juga akan menurun. Gitu. Nah, di sini artinya revenue yang seharusnya dicatat pada periode ini itu tershifting ke periode berikutnya. Lalu dari segi overstated,
itu bisa conceal liabilities and expenses. Jadi menyembunyikan hutang dan biaya. Jadi hutangnya disembunyikan. Jadi kalau dari segi balance sheet kan ada asset, liabilities, and capital. Nah, hutangnya disembunyikan sehingga hutangnya itu mengecil. Tujuannya apa? Supaya terlihat bahwa dari segi financing, management, itu liabilities-nya itu terkontrol dengan baik. Padahal dia sudah berlebihan hutang gitu ya. Sehingga ini untuk mempercantik ya rasio keuangan antara debt to equity ratio misalnya, karena memang kewajiban terhadap bank harus ada manage terhadap dari sisi financing ini seolah-olah terlihat baik gitu ya. Padahal hutangnya itu ada tapi disembunyikan, tidak dicatat atau di shifting ke periode berikutnya. Begitu pula dengan expense. Expense itu seolah-olah ada. Ya, seolah-olah ada, namun expense tersebut tidak dicatat atau di shifting juga. Sehingga selisih antara revenue dengan expense itu profitabilitasnya meningkat. Kalau dari segi understatements, itu melakukan overstated liabilities and expenses. Ya. Jadi hutangnya justru dilebih-lebihkan atau biayanya dilebih-lebihkan. Hutang dilebih-lebihkan tujuannya adalah untuk misalnya porsi modal dengan porsi hutang itu gapnya cukup jauh ya. Artinya modal memang porsinya sangat besar sehingga seolah-olah dia memiliki pinjaman gitu. Padahal sebenarnya itu tidak ada. Atau misalnya biaya yang harusnya dicatat pada periode berikutnya ditarik kepada periode ini. Tujuannya adalah supaya profitabilitasnya kelihatannya menurun gitu. Karena mungkin di periode berikutnya itu nanti profitabilitasnya akan cenderung menurun ya, sehingga saat ini dia shifting biaya tersebut agar profitabilitas di masa depan itu dapat terlihat meningkat. Lalu dari segi overstated aset atau revenue itu ada improper asset valuation ya. Ada penilaian aset secara tidak tepat. Begitu pula yang understated ya. Tujuan penilaian aset itu kan tidak sembarangan yang mempunyai implikasi terhadap pajak. Karena nanti misalnya aset akan meningkat menjadi harga pasar dibandingin sekarang nilai buku perusahaan. Nah, karena kelebihan itu nanti dicatat sebagai pendapatan akan berpengaruh kepada pengenaan pajak. Nah, yang memanfaatkan loophole gitu ya untuk understated atau overstated asset valuation ini. Tujuannya ya tadi untuk mengurangi pengenaan pajak itu, pajak perusahaan. Selain dari asset valuation ini, tadi dengan melakukan revaluasi aset tetap, juga bisa menggunakan metode-metode ya, metode-metode penyusutan, mau garis lurus atau double declining. Dengan dia melihat prospek ya, dia mengestimasi prospek pendapatan dengan biayanya ke depan. Nah, di situ dia mengatur ya pola-pola untuk pembayaran pajak ya atau tax controlnya. Yang terakhir untuk asset overestimate yaitu improper disclosure. Ya, jadi pengungkapan yang tidak tepat. Misalnya, oh iya, seolah-olah pendapatannya meningkat. Tapi pendapatan itu karena penjualan aset gitu. Bukan dari pendapatan operasional, sehingga sustainability-nya menjadi questionable. Nah, hal tersebut timbul sehingga akan menciptakan image bahwa perusahaan atau pendapatan operasional perusahaan itu seolah-olah stabil atau profitabilitas perusahaan seolah stabil. Padahal itu di backup oleh penjualan aset, di mana terdapat bisnis unit yang unprofitable dan juga dalam jangka panjang bisnisnya terancam gitu ya, downsizing.
Yang terakhir kita lihat asset misappropriation, penggelapan aset. Nah, ini bisa dalam bentuk cash, ya, berupa uang tunai ataupun dalam bentuk inventory and other assets, ya. Ini banyak kejadian ya. Misalnya dalam bentuk cash, kita bisa bedakan menjadi 3, yaitu theft of cash on hand, jadi pengambilan secara langsung uang tunai. Jadi dalam uang cash itu terdapat pengambilan uang cash secara langsung. Bisa juga theft of cash receipt, pengambilan penerimaan uang cash, atau yang terakhir yaitu fraudulent disbursement. Jadi melalui penggelapan pengeluaran cash. Yang umum terjadi ya, yang auditor temukan di lapangan yaitu theft of cash on hand. Jadi pengambilan uang cash secara langsung. Ya, jadi uang cashnya diambil untuk keperluan pribadinya, lalu di situ tidak ada kontrol dan satu saat itu akan ketahuan seperti itu. Yang kedua melalui pengambilan uang cash untuk penerimaan cash. Ada 2, ada skimming dan cash lancing, ya, pengambilan uang cashnya. Nah, itu bisa melalui metode sales receivables dan juga refund, ya. Untuk yang sales itu bisa melalui unrecorded, ya. Sesuatu sales itu jadi ketika terdapat cash sales, ya, penjualan tunai, maka hal tersebut tidak dicatat dan uangnya itu langsung diambil seolah-olah tidak ada penjualan, padahal harusnya barangnya keluar gitu, ya, dijual. Itu merupakan satu tipe skimming untuk sales yang tidak dicatat. Lalu melalui receivables, ya, receivables itu piutang. Jadi penjualan secara kredit dicatat secara untuk piutang dan lalu si buyer itu melunasi ya piutangnya, namun itu dilakukan write off, ya, seolah-olah piutangnya tidak tertagih padahal uangnya sudah tertagih gitu. Nah, penerimaan uangnya itu tidak dicatat oleh si bagian account receivables atau oleh bagian misalnya kasir, ya. Lalu metode piutang juga, nah itu ada lapping scheme. Ya, lapping scheme itu jadi misalnya ada si A. Si A itu kita mempunyai piutang terhadap si A 1 juta. Si B, kita mempunyai piutang terhadap si B itu 500.000 misalnya. Nah, si A ini membayar 500.000 namun tidak dicatat masuk ke kantongnya. Lalu berikutnya si A melunasi, ya, untuk piutangnya 500.000 lagi. Seharusnya piutangnya sudah 0, tapi dia baru ngurangin 500.000. Sehingga seolah-olah piutangnya masih outstanding si A 500.000. Nah, berikutnya si B. Si B juga sudah bayar misalnya. Lalu dia belum mencatat hal tersebut, tapi masuk dulu ke kantongnya. Nanti pada saat pembayaran misalnya si C itu akan untuk menutupi si B. Jadi gali lubang tutup lubang. Skemanya seperti itu. Jadi terkait dengan piutang ya, penjualan kredit ya tetap juga berisiko ya, selain penjualan cash. Nah, untuk fraudulent disbursement ya, itu bisa melalui billing scheme, ya, skema penagihan, payroll scheme, skema gaji, lalu ada expense reimbursement scheme, ya, reimbursement biaya, bisa juga check tampering, dan juga register disbursement.
Untuk billing scheme itu dilakukan melalui shell company, ya, seolah-olah ada perusahaan cangkang perusahaannya. Lalu juga dilakukan dengan melalui personal purchase. Jadi untuk pengambilan kas untuk pembayaran ini melalui billing statement, itu bisa saja billing itu ditagihkan 2 kali. Padahal barangnya itu cuma diterima 1 kali gitu. Nah, hal tersebut, billing yang 2 kali tersebut itu akan diambil oleh si pembuat billing gitu ya. Nah, ini makanya kenapa di dalam perusahaan itu dilakukan namanya cross check. Ya, cross check untuk billing, apakah ada surat jalannya, apakah ada PO, PR-nya dan sebagainya gitu. Yang kedua melalui payroll scheme. Ya. Payroll scheme ini itu dilakukan dengan ghost employee. Jadi diciptakan satu karyawan, nanti gajinya masuk ke bagian payroll orang tersebut, padahal karyawan itu tidak ada. Yang kedua melalui misalnya fake gaji yang tidak sesuai atau compensation yang tidak sesuai atau komisi yang tidak sesuai. Jadi seseorang misalnya gajinya harusnya 3 juta dibuat 4 juta, 1 juta masuk kantong. Lalu misalnya ada komisinya harusnya misalnya 700.000 dibuat 1 juta. Nah, itu melalui payroll scheme. Nah, di sini tentunya harus ada review ya dari bagian payroll terkait dengan hal tersebut. Lalu untuk expense reimbursement. Nah, expense reimbursement ini juga harusnya biaya-biaya yang tidak direimburse, tidak diperkenan direimburse. Dan proses reviewnya misalnya lemah ya di sini. Sehingga dari proses review yang lemah ini itu dimanfaatkan oleh si reimburse untuk memperoleh keuntungan. Berikutnya ada check tampering ya, atau juga register disbursement ya. Jadi ada cek-cek yang diberikan untuk pembelian barang, padahal cek itu tidak cukup dana. Misalnya ketika nanti barang dikirim, orang tersebut bisa aja kabur atau orang tersebut ditagihnya sulit. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga yang lain ya, misalnya terkait dengan inventory ya. Inventory itu diambil. Misalnya ketika terjadi transfer dari pabrik ke bagian warehouse, harusnya ditransfer 100, ini 99 satunya diambil. Atau misalnya ada di gudang, ya stokatnya 100, ternyata sudah diambil 1 jadi 99 gitu. Sehingga terdapat selisih stok. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan skema-skema fraud ini mulai dari corruption, asset misappropriation, financial statement fraud, itu balik lagi kepada proses audit yang kita lakukan ya. Jadi semuanya memang harus ada review, harus ada kontrol ya. Maka kenapa misalnya di dalam cash itu perlu adanya audit cash, di dalam inventory perlu adanya audit inventory ya. Di dalam financial statement juga perlu diaudit apakah memang transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan atas dasar standar akuntansi. Jadi auditor harus aware gitu ya terhadap adanya fraud-fraud yang timbul ini. Misalnya untuk cash dilakukan cash opnam ya. Untuk inventory dilakukan inventory opnam. Account receivable dilakukan account receivable confirmation seperti itu. Selain juga kita melakukan substantive test untuk transaksi-transaksi yang diambil sebagai sampel untuk menguji apakah memang
transaksi tersebut memang adalah merupakan transaksi yang sebenarnya gitu, bukan transaksi yang fiktif. Jadi maka dari itu review atau audit rutin itu menjadi sangat penting ya untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya fraud-fraud yang timbul seperti ini gitu. Artinya dibutuhkan pengawasan berkelanjutan. Ya, jadi maka dari itu balik lagi konsep ya. Kenapa kok board of director itu harus diawasi oleh board of commissioner? Karena ya tentu balik lagi board of director mempunyai kepentingan dalam pengelolaan perusahaan. Tapi dalam pengelolaan perusahaan ada koridor-koridor yang harus dipatuhi. Dan untuk mematuhi hal tersebut maka perlu adanya pengawasan yaitu melalui komite audit dan departemen internal audit. Ya. Jadi review dari para atasan saja tidak cukup gitu. Tapi melainkan harus ada review dari pihak lain. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Misalnya bisa juga terjadi fraud di asuransi mobil ya, auto insurance fraud. Auto insurance fraud itu seperti apa? Fraud yang timbul misalnya biasa mobil diasuransikan itu tujuannya adalah untuk melindungi mobil tersebut misalnya dari kecelakaan, huru-hara, ya, atau kebakaran dan sebagainya ya. Nah, asuransi mobil itu kan ada premi yang harus dibayarkan, baik itu bisa berupa total loss only atau ORIS. Jadi kalau total loss only hanya kecelakaan di atas 70% yang dievaluasi oleh perusahaan asuransi baru itu diganti. Tapi kalau ORIS itu semua jenis kecelakaan sesuai dengan klausul ya, itu dapat diganti. Nah, antara pihak yang melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi, itu tentunya membayar premi itu kan merupakan biaya bagi dia untuk melindungi mobilnya. Nah, tapi terkadang si pihak yang melakukan agreement dengan perusahaan asuransi ini pemilik mobil dia merasa rugi gitu ya ketika tidak ada kejadian lalu dia bayar terus menerus gitu ya, maka ia melakukan fraud. Misalnya gini, misalnya dalam asuransi mobil kalau mengalami kecelakaan dan itu kesalahan sendiri itu tidak diganti. Nah, dalam hal dia membuat kronologis kejadian maka seolah-olah kesalahan yang dilakukan bukan oleh dia, tapi oleh pihak lain. Sehingga perusahaan asuransi harus memperbaiki mobilnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk fraud. Ya. Atau misalnya mobilnya itu tidak mengalami kecelakaan parah gitu, tapi tidak mengalami misalnya kehilangan lah ya, kehilangan. Tapi mobil itu digelapkan dan dijual tersendiri gitu, dilaporkan hilang. Nah, itu juga merupakan auto insurance fraud. Nah, caranya bagaimana? Yaitu pertama harus kita menyadari, ya, menyadari, mengidentifikasi apa aja fraud yang timbul, ya. Apakah ada kolusi antara pegawai asuransi dengan pihak pemilik mobil untuk melakukan klaim yang tidak tepat. Lalu juga mengidentifikasi ya dari hasil kronologis tersebut, lalu bisa disurvei dengan melihat fakta-fakta yang ada sebelum diputuskan apakah memang hal tersebut atau kendaraannya tersebut bisa diganti atau di-cover oleh asuransi. Yang kedua, melakukan reject ya, ketika memang kalau terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sudah dinilai, maka bisa di reject gitu. Dan juga tidak diizinkan untuk mengisi blanko kosong atau menandatangani perjanjian tanpa melihat dari kejadian yang sebenarnya gitu. Dan record itu ada di dalam perusahaan asuransi yang harus dipantau terus menerus gitu ya.
sebelum dilakukan approval untuk proses perbaikan mobil. Nah, ketika nanti pada akhirnya dilaporkan tersebut, maka sebenarnya bila terdapat kejahatan atau fraud, perusahaan asuransi dapat menghubungi polisi untuk menangani adanya kejadian yang tidak sesuai. Tadi misalnya dilaporkan mobil hilang, padahal mobil tersebut dijual. Nah, itu merupakan kejahatan yang dapat dilaporkan. Nah, bagaimana memprotek diri kita dari scam ketika membeli asuransi kendaraan? Yang pertama, kita harus berhati-hati ya dalam merespon terhadap perusahaan asuransi kendaraan. Khususnya jika mereka terdapat hal-hal yang bersifat minimal gitu ya. Jadi polisnya itu memang kita harus baca dengan benar, apa-apa yang di-cover, apa-apa yang tidak di-cover gitu. Yang kedua, melakukan cek ke website untuk memastikan bahwa perusahaan company tersebut memang merupakan perusahaan yang terdaftar di OJK. Yang ketiga, jangan membayar seseorang sebuah komisi untuk mengatur asuransi kendaraan Anda. Jadi langsung aja datang ke perusahaan asuransi ya. Dalam hal ini berarti jangan sampai kita memberi asuransi palsu gitu ya. Yang pada akhirnya ketika kita klaim ternyata polisnya polis palsu misalnya. Yang keempat, hindari untuk membayar premi dalam bentuk cash. Transaksi itu dilakukan misalnya melalui transfer. Jadi tidak boleh melalui si agen asuransi untuk membayar cash, tapi melalui rekening perusahaan. Itu untuk meminimalkan adanya misalnya, oh ya udah terjadi polis tapi polisi tidak dibayar sehingga ketika klaim itu tidak di-approve. Yang kelima itu membuat pembayaran premi secara langsung ke perusahaan atau ke broker asuransi yang terregistrasi. Jadi untuk menghindari juga ya bahwa pegawai asuransi juga bisa menilep ya premi asuransi yang kita lakukan gitu. Sehingga pada ujungnya nanti kita ketika mau klaim asuransi kita itu tidak bisa gitu. Jadi dua sisi ya. Pertama kasus si pemilik mobil yang itu melakukan fraud, yang kedua bisa saja agen asuransinya yang melakukan fraud gitu. Nah, ini juga ada misalnya bagaimana menghindari cashier check fraud. Ya, cashier check fraud ini yaitu terjadi ketika seseorang membeli barang itu dengan memberikan cek. Memberikan cek untuk pembelian barang tersebut. Artinya bahwa barang dikirim kepada si pembeli namun uangnya tidak dapat dicairkan di bank. Entah itu tidak cukup dana atau itu cek palsu. Ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan kerugian bagi seller ya sebagai penjual. Bahwa barang udah dikirim, barang sudah tertransportasi ke si pembeli, namun dananya tidak dapat dicairkan, tidak dapat diperoleh karena cek palsu atau cek tidak cukup dana. Yang pertama, tindakan yang perlu kita lakukan adalah jangan menerima cek lebih dari yang kamu perlukan atau jangan menerima cek jika cek itu merupakan misalnya cek mundur ya. Atau cek yang nominalnya tidak sesuai dengan pembelian barang. Kedua, diusahakan terima dalam bentuk cash ya, agar pada waktu barang diserahkan uang cash diterima, cash on delivery. Yang ketiga, gunakan cara pembayaran yang lain, misalnya seperti transfer. Misalnya uangnya masuk dulu ke transfer, baru barangnya dikirim. Makanya sekarang kan ada marketplace ya, marketplace di era digitalisasi ini di mana si penjual itu mengirim barang dulu sampai ke konsumen, konsumen lihat cek barangnya oke, baru si marketplace ini sebagai broker atau perantara mengirimkan uangnya dalam jangka waktu tertentu. Ini untuk membangun trust ya antara buyer dan seller. Situ.
Yang keempat, jika memungkinkan pergi ke bank dengan orang yang membayar kamu. Jadi langsung cek itu dicairkan pada saat itu juga, gitu, tidak tertunda. Gitu. Yang kelima, menginformasikan kepada penjual bahwa kamu akan menunggu 2 minggu sebelum barang dikirim. Jadi ceknya dicairkan dulu, baru barang dikirim. Gitu. Bukan barang dikirim dulu, tapi cek dicairkan. Gitu. Jadi trust antara pembeli dan penjual ini ya tentunya harus dimonitor ya dengan baik ya, jangan sampai nanti penjual dirugikan gitu. Barang udah terkirim tapi uang tidak diterima. Lalu ada kasus kejadian yang lain, misalnya unauthorized transaction on your accounts. Ya, jadi ada transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Yang pertama, melakukan kontak ya ke bank kamu. Nah, kontak ke bank kamu, lalu kontak ke vendor, ya. Kenapa kok terjadi dispute ya antara bank dan kredit company? Misalnya ketika kita beli barang kita debit, kok debitnya 2 kali gitu, kok pernah bisa terjadi seperti itu gitu. Atau misalnya kita beli barang 1 juta, kok di tagihan kartu kreditnya 2 juta. Nah, itu perlu dilakukan konfirmasi. Lalu juga bisa melaporkan hal ini kepada polisi itu, terhadap tindakan kejahatan yang timbul. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mengubah rekening bank kita kepada rekening yang baru atau kartu kredit yang baru. Yang terakhir kita melakukan monitor terhadap akun kita dan juga kartu kredit kita secara ketat. Jadi jangan sampai misalnya kartu kredit kita juga dipakai orang-orang lain gitu tanpa otorisasi kita. Padahal kita tidak melakukan transaksi tersebut. Ini merupakan bagian dari fraud yang timbul. Lalu ada yang bentuk fraud yang lain lagi, scam distractor. Nah, ini terjadi ketika seorang individu itu dia terdistract atau tidak konsentrasi ya pada saat ia membawa koper di bandara. Dan seseorang itu mengecohnya ya untuk mengambil dompet atau koper dia atau uang atau paspor ya, dengan mengajak ngobrol, sedangkan orang lain itu mengambil tadi barang-barang yang berharga dari dirinya. Jadi caranya adalah jangan sampai membawa semua hal-hal yang berharga atau barang-barang berharga di satu tempat. Dan pastikan mengingat ya fotokopi dari paspor agar tetap aman gitu ya ketika terjadi hal-hal seperti ini. Atau misalnya seseorang pergi ke negara lain lalu dia menyewa kendaraan, paspornya ditahan. Nah, itu mesti hati-hati, itu terjadi namanya paspor scam. Jadi berbagai bentuk kejahatan timbul ya, bukan hanya di perusahaan, bisa juga di tempat-tempat lain ya. Mau itu di pusat pembelanjaan atau di penerbangan atau persewaan kendaraan dan lain-lain. Jadi memang kita intinya perlu berhati-hati terhadap hal ini gitu. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, ini kita bisa lihat ya, bagaimana sih sebenarnya hal yang perlu kita lakukan bila semua kecurangan ini ada gitu ya. Kita harus mempersiapkan namanya anti-fraud program, program anti kecurangan. Program anti kecurangan itu dimulai dari fraud strategy dan fraud policy dari perusahaan. Jadi perusahaan yang berintegritas, dia tentunya memiliki budaya. Pertama, budaya perusahaan. Ya. Dari segi perusahaannya sendiri memang sudah memegang yang namanya integritas. Misalnya dalam budaya perusahaan itu nomor 1 mengenai integrity. Jadi setiap tindak tanduk perusahaan, kebijakan perusahaan, semua berdasarkan integrity. Ya.
Jadi bukan hanya diminta kepada karyawan, tetapi pihak jajaran mulai dari low sampai top management itu berlaku dengan integritas. Jadi dia tidak bermain-main dengan integritas. Nah, integritas ini dibudayakan melalui apa? Melalui program training ya kepada karyawan. Agar karyawan tersosialisasi, diadakan juga refreshment training sehingga karyawan memahami gitu dasar-dasar atau kasus-kasus fraud yang terjadi dan bagaimana itu dihandle gitu. Selain itu ada peraturan perusahaan atau kode etik misalnya di asosiasi seperti IPMG ya. Nah, kode etik atau peraturan perusahaan ini juga perlu dipatuhi gitu ya untuk kepentingan bersama ya terkait dengan anti fraud program ini. Nah, di peraturan tersebut diatur misalnya ketika terjadi fraud maka seseorang akan dikenakan SP3 dan tidak dapat pesangon gitu misalnya ya. Ketika seseorang melakukan fraud di satu perusahaan. Lalu di kode etik juga kan dijabarkan ya, misalnya kode etik IPMG, bagaimana medical representative, ya sales marketing di perusahaan farmasi itu melakukan hubungan dengan professional healthcare, ya atau institutional healthcare, ya. Bagaimana ia melakukan promosi produk-produk farmasi secara beretika, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati, di mana setiap transaksi direview dengan baik, dikontrol dengan baik sebelum dilakukan eksekusi payment atau sebelum aktivitas tersebut terlaksana lalu direview kembali oleh bagian internal audit. Nah, itu merupakan bagian kode etik atau peraturan perusahaan yang harus dijalankan oleh setiap karyawan. Di sisi lain ada yang namanya whistleblowing policy. Jadi ada hotline pengaduan baik itu berupa telepon, email ya dengan confidential pelapor sehingga setiap ada satu tindakan kejahatan itu karyawan yang mengetahui itu dilindungi dan dia dengan melakukan pelaporan kepada hotline tersebut. Nah, ini tentunya membantu perusahaan mengidentifikasi gitu ya terjadinya fraud lebih awal ya, tidak terlambat dan setiap orang karena memang sudah dibudayakan yang namanya integritas, maka dia diharapkan dapat memanfaatkan whistleblowing policy ini ya dengan melakukan pelaporan bila ia mengetahui adanya tindakan kejahatan yang terjadi seperti itu. Nah, bila terjadi ada tindakan kejahatan, misal terjadi pengambilan uang ya di kasir tadi melalui skema-skema baik itu misalnya skema skimming, lapping dan sebagainya, maka itu harus dilakukan namanya fraud response plan. Jadi harus ada countermeasure-nya bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Misalnya dilakukan perbaikan terhadap proses internal control, dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian akuntansi dan bagian finance, ya. Dilakukan review rutin, misalnya berupa cash opnam, lalu misal inventory opnam, AR confirmation dan sebagainya. Jadi memang benar-benar dilakukan proses pengawasan gitu. Yang ternyata misalnya pengawasan tersebut lemah sebelumnya. Lalu dilakukan risk assessment juga, risk assessment terhadap aktivitas-aktivitas yang ada mana yang berpotensi, ya berisiko. Misalnya contoh cash itu kan uang ya, uang tunai yang dapat diambil setiap saat. Nah, maka ini merupakan hal yang perlu difokuskan gitu ya, berpotensi risiko ya, cash and bank. Lalu inventory ya, inventory itu juga merupakan fisik barang yang bisa diambil oleh karyawan dan dijual dengan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu juga merupakan bagian yang perlu diawasi. Misalnya AR ya, piutang itu juga bagian berisiko. Atau misalnya aset perusahaan yang bisa diambil, dibawa pulang oleh karyawan ya. Atau itu berupa spare part yang bisa dijual juga oleh karyawan. Nah, itu perlu diawasi. Jadi auditor atau pihak-pihak manajemen dalam melakukan proses pengawasan itu melakukan risk assessment. Lalu melakukan yang namanya control activities ya. Yaitu tadi melakukan review ya, terhadap transaksi-transaksi yang terjadi,
apakah bukti-bukti pendukungnya cukup, apakah bukti-bukti pendukungnya valid, dan sebagainya. Yang tahap selanjutnya yaitu dilakukan yang namanya monitoring secara terus-menerus, ya melalui oversight tadi internal audit atau komite audit dalam melakukan tugas-tugas audit yang menjadi objek audit, lalu dibangun awareness tadi, dilakukan sosialisasi mengenai integritas kembali, baik itu mengenai integrity maupun whistleblowing policy agar setiap orang mengetahui, ya, mau itu karyawan baru ataupun karyawan lama, dengan melalui komunikasi. Sehingga apa? Sehingga perusahaan dapat memaintain agar pengawasan berkelanjutan secara terus-menerus untuk meminimalkan terjadinya risiko fraud di dalam perusahaan. Nah, untuk bagian internal auditor sendiri, ketika ia melakukan fraud, tadi melakukan assignment secara dadakan, lalu menginvestigasi, mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang terkait dengan fraud tersebut, lalu melakukan investigasi lebih lanjut terhadap yang bersangkutan untuk memperoleh bukti dari interview atau pengakuan dari orang yang melakukan fraud tersebut. Lalu ada dua solusi. Pertama yaitu orang tersebut memang mengembalikan uang yang telah diambilnya atau barang yang telah diambilnya atau setara dengan nilai uangnya, lalu ia dipecat tanpa mendapat uang pesangon. Atau yang kedua, ketika ia tidak memiliki kesanggupan membayar, maka ia akan diproses polisi. Seperti itu, sehingga nama baiknya memang sudah tercoreng gitu ya. Seperti itu. Jadi proses penyelesaian untuk fraudnya. Oke, thank you.